sebentar Pak. Saya mau ganti ke komputer aja Pak, biar enak Pak. Ya, silahkan. Hmm, Jadi mahasiswa bisa menyiapkan diri untuk melaporkan progres report perancangan desain tamannya. Bagi-bagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama minggu ini adalah pemaparan konsep taman. Tahap kedua adalah perancangan denah, denah tamannya. Kemudian yang ketiga adalah perancangan unsur-unsur elemen vegetasi atau tanaman, ya, dan elemen kerasnya, elemen penunjangnya, elemen bangunannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah penyajian desain 3D rancangan taman rumah tinggal. Ya. Jadi mulai minggu ini dan seterusnya mahasiswa bisa secara bertahap, ya, menyajikan rancangannya. Mahasiswa bisa melakukan bahkan sudah ganti PC ini. Iya Pak, udah Pak. Ya, silahkan. Hmm. Sudah masuk belum Pak? Belum muncul? Enggak. Sudah Pak. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menyampaikan konsep dari taman rumah saya, yaitu taman tropis. Taman tropis. Apa itu taman tropis? Indonesia terletak di wilayah yang memiliki curah hujan tinggi di bulan-bulan tertentu. Kelembapan udara yang padat, sinar matahari yang melimpah, juga temperatur tinggi, tanah yang subur membuat pertumbuhan tanaman relatif lebih cepat karena Indonesia di wilayah tropis basah. Untuk itu, maksud dari taman tropis adalah perpaduan dalam kombinasi banyak jenis tanaman dengan berbagai jenis varian jenis tumbuhan dan tanaman yang tumbuh subur dengan adaptasi iklim tropis. Alasan karena mengambil tema tropis, yaitu tinggal di wilayah tropis, apalagi di daerah perkotaan, membuat kamu harus pintar menyiasati cuaca panas dan kelembapan yang tinggi dengan menghadirkan ruang terbuka hijau di rumah.
Salah satunya jenis tanaman yang cocok dibuat untuk rumah di wilayah tropis tidak lain adalah taman tropis. Yang kedua, pembuatan lebih mudah dikarenakan tidak membutuhkan tanaman-tanaman khusus. Elemen yang dibutuhkan yaitu elemen biotik, bunga Roselia, bunga Roselia atau Roselia equisetiformis atau dikenal juga dengan nama bunga air mancur. Dilihat dari morfologinya, tanaman ini memiliki batang yang berwarna hijau tua dan bunganya berwarna merah terang. Cabang cabang pada tanaman ini sangat banyak namun tumbuh ramping. Tanaman air mancur bunganya bisa diperbanyak dengan umbi. Untuk penanamannya sendiri biasanya sering ditanam di pot dan diletakkan menggantung, juga yang terkini ditanam secara vertikal. Tanaman ini nanti dibuat untuk temboknya. Jadi nanti perpaduan antara taman vertikal sama taman horizontal biasa. Saya memilih tanaman ini karena ketika ditanam itu di tembok itu lebih ke terlihat seperti alam, masuk ke alam-alam kayak hutan-hutan tropis gitu Pak. Paku-pakuannya itu bagus sehingga saya memilih untuk temboknya, untuk taman vertikalnya menggunakan bunga Roselia ini. Yang kedua yaitu bunga soka. Bunga soka adalah jenis tanaman perdu berbunga yang kerap menghiasi halaman rumah, sekolah, perkantoran, dan banyak jenis properti lainnya. Bukan hanya penampilannya yang menarik dengan kluster bunga layaknya kembang api yang terang, tetapi juga daya tahannya yang bandel sebagai pilihan tanaman rias yang awet. Yang selanjutnya yaitu Rembosa mini. Pohon Rembosa mini adalah salah satu jenis tanaman perdu yang banyak diperjualbelikan untuk solusi tanaman hias di rumah dengan kuntum bunga kecil berwarna putih yang indah. Seringkali Rembosa mini hadir melengkapi tanaman minimalis karena berbentuk yang rapi dan rata. Beberapa jenis tanaman perdu Rembosa mini yang untuk di pasaran adalah Rembosa mini hijau, kuning, atau golden dan silver dengan perbedaan pada warna daunnya. Yang selanjutnya karena untuk taman tropis itu khasnya terdapat rumput, sehingga saya memberikan rumput Swiss karena rumput ini lebih rapi dan ketika diinjak teksturnya lebih enak daripada rumput Jepang. Sebagai jenis rumput yang paling halus, jenis rumput Swiss tampil sangat mempesona dan rapi. Tidak heran jika jenis rumput Swiss tergolong jenis rumput yang mahal karena rupanya yang indah. Perawatan jenis rumput ini membutuhkan ketelatenan tinggi, yaitu dengan menjaga kelembapan rumput serta rutin memotong dan memberi pupuk jenis urea untuk mencegah tumbuhnya rumput liar yang berbahaya bagi jenis rumput Swiss. Tampilannya yang cantik dan mempesona menjadikan jenis rumput Swiss ini memiliki rata-rata harga yang cukup mahal. Akan tetapi jika kamu memiliki budget ekstra, tidak ada salahnya memperindah taman atau halaman rumahmu dengan jenis rumput ini. Untuk elemen abiotiknya atau tambahannya yaitu yang pertama kolam, yang kedua lampu taman, yang ketiga kursi taman, yang keempat gazebo. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya masih ada tapi belum saya cantumin semua karena masih nyari nama-namanya Pak. Nama-namanya Pak masih bingung, kayak tumbuh-tumbuhannya itu masih nyari nama-namanya susah. Itu kan masih 3 minggu lagi untuk melengkapinya. Iya Pak. Jadi minggu ini adalah mahasiswa presentasikan konsep dasarnya. Kalau tadi kan Raihan konsepnya
taman tropis ya. Iya, Pak. Taman tropis artinya taman tropis ini sesungguhnya nanti karakter vegetasi tropis juga mungkin unsur bangunan tropis itu bisa dimasukkan dalam elemen, entah itu wujudnya visual, gambar ataupun elemen-elemen keras, ornamen-ornamen, hiasan-hiasan, ataupun karakter dari alam lingkungan landscape tropis itu bisa digambarkan di situ. Misalnya adanya air terjun, dan itu kan karakteristik hutan tropis, ya. Terus, nah ini bisa tergambarkan, iklim tropis itu tergambarkan dalam taman tersebut, ya. Jadi itu yang menjadikan menjadikan konsep dasar itu mewarnai nanti taman semuanya. Lalu tahap kedua kan denah. Nah, nanti ini sambil melengkapi, jadi ini kan terus konsep ini dikembangkan terus sampai 1 bulan. Ya, jadi karya ini disiapkan dalam waktu 1 bulan. Jadi ya, konsepnya terus dilengkapi. Ya, termasuk mulai minggu depan disiapkan denahnya. Denahnya di dalam rumah tinggal. Kamu boleh menggunakan rumah tinggal yang arsitektur satu kemarin ya. Arsitektur 1 kemarin kan sudah merancang rumah tinggal tuh. Iya, Pak. Nah, mungkin kawasan tamannya yang dirancangkan untuk taman di rumah tinggal di bangunan yang kemarin. Denahnya kan pasti sudah ada itu. Tinggal denahnya dilengkapi dengan sketsa mungkin taman, rancangan nanti tamannya di mana di dalam rumah itu. Jadi memanfaatkan ruang-ruang dalam denah rumah tinggal yang kamu mau terapkan. Kamu boleh mengambil denah yang kemarin waktu arsitektur 1 ataupun memakai denah yang bangunan yang baru, boleh. Ya, tergantung idemu nanti bagaimana, karena kamu yang paling pas untuk menerapkan konsep taman itu di situ. Ya, itu Rahan. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Sabto, silakan Sabto. Konsepnya Royhan ya, taman tropis. Ya, kelihatan, Pak. Ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan mempresentasikan sedikit konsep yang akan saya kembangkan untuk tamannya, yaitu dengan konsep taman minimalis bernuansa Indonesia. Latar belakangnya sendiri, taman minimalis adalah taman yang hadir karena bentuk bangunan yang minimalis. Jadi di sini saya menyesuaikan dari konsep rumah yang kemarin kan yang tipe minimalis juga. Yang kedua, taman minimalis mudah dalam perawatan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, karakter taman minimalis tidak tumbuh liar sehingga lebih menonjolkan karakter bangunan itu sendiri. Definisinya, desain taman adalah bagaimana cara merancang sebuah taman dalam suatu ruang atau dalam ruangan. Minimalis adalah sebuah aliran dalam seni rupa atau seni bangunan yang dirupakan sebagai suatu yang sederhana, simpel, dan tidak terlalu banyak pola atau bentuk. Jadi pengertian secara umum dari desain taman minimalis adalah suatu rancangan taman yang mengadopsi gaya minimalis dalam penataannya. Untuk media penempatannya ada 2 jenis, yaitu penempatan dalam pengisian
pada taman minimalis, yaitu penempatan langsung dan penempatan tanaman tidak langsung. Penempatan penanaman langsung artinya tanaman langsung ditanam dalam tanah. Sedangkan penanaman tidak langsung artinya penanaman tak langsung, yaitu melalui media sebagai media tamannya seperti pot, polybag, atau pot. Untuk di sini nanti saya kayaknya mau memperpadukan antara dua jenis penempatan ini, Pak. Jadi ada yang langsung ditanam dalam tanah dan juga menggunakan pot. Untuk jenis tanamannya, memilih tanaman untuk konsep tema minimalis setidaknya sebagai pelengkap manfaat di hadapan rumah hunian, tetapi bisa menambahkan nilai estetika pada rumah hunian yang akan menonjolkan keindahan, kesejukan, kenyamanan, dan alami dengan tanaman hias dan dapat juga sebagai penyerapan air hujan. Kalau untuk tanamannya belum lengkap sih Pak, masih beberapa. Yang pertama ini pohon beringin. Jadi nanti ada yang pohon beringinnya ditanam langsung, ada juga yang digunakan dalam pot. Pemilih ini karena tumbuhan ini baik dengan sinar matahari dan cadangan airnya cukup. Pohon ini juga menonjolkan segi keindahan dari bentuk yang estetik dari pohon itu. Untuk kedua, tanamannya bougainville. Karena ini kan nanti kebanyakan tanamannya berwarna hijau, jadi saya padukan dengan warna yang agak beda, yaitu bunganya dari bougainville ini. Untuk selanjutnya, pohon beringin putih. Baru itu sih Pak, nanti kalau dengan rumput juga, dengan rumput alami, tidak rumput sintetis. Baru seperti itu Pak konsepnya Pak. Baik. Ya. Jadi tadi Sabto memiliki ide untuk merancang taman minimalis bernuansa Indonesia, itu ya tadi ya? Iya Pak. Ya, baik. Jadi ini bagus, artinya apa? Tadi Pak Edi sudah kemukakan, penerapan dari konsep tamanmu ini bisa menggunakan denah rumah yang kemarin. Karena rumah kemarin itu konsepnya juga minimalis, ini tamannya menggunakan taman minimalis. Nah, itu perlu dicari karakter minimalis. Itu seperti apa? Ya. Karakter minimalis itu artinya apa? Tidak terlalu banyak menggunakan unsur-unsur hiasan misalnya. Tapi walaupun tidak terlalu banyak menggunakan unsur hiasannya, ornamentiknya, ya, ada kan misalnya kalau gaya bangunan arsitektur, gaya rumah tradisional Jawa yang di gaya Jepara, rumah Jepara, itu kan ukir-ukirannya mendominasi, itu tidak minimalis, ya. Modern minimalis ini berarti artinya dia itu memanfaatkan ruang yang terbatas, barangkali gitu ya, sehingga dia menggunakan unsur-unsur seoptimal mungkin dalam ruang yang terbatas itu tadi. Ya. Kemudian juga dicari itu tadi sudah disebutkan ya beberapa konsep tadi, nanti kamu terangkan penerapan konsepnya itu di dalam taman. Ya. Lalu disiapkan denahnya dan di dalam peta, ya, di dalam peta bangunannya itu mau diletakkan di mana. Yang jelas taman itu bisa ada beberapa tempat di dalam rumah itu, ya, taman depan, taman belakang, mungkin selasa di samping atau bagaimana, nanti idenya akan diterapkan di situ. Ya. Jadi landscape untuk taman rumah tinggal. Ya. Sementara prosesnya seperti Raihan tadi, ini masih selama 1 bulan. Yang penting setiap minggu ada progress report. Nah, itu telah berikan satu terminal-terminal yang kira-kira bisa dijadikan acuan. Jadi artinya kan minggu depan itu denah dari taman itu terkait dengan rumah tinggal yang akan dijadikan tempat dibubuhkannya taman tersebut, ya, gitu. Baik, saya kira itu. Sabto, ya. Sekarang Faris, silahkan Faris. Ya,
Bentar, Pak. Ya, selamat sore. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang konsep taman modern minimalis. Mirip sama namanya Sabto. Jadi, definisi taman dulu merupakan area yang berisikan komponen keras maupun komponen yang lunak dan yang saling mendukung satu sama lainnya. Yang sengaja dibuat oleh manusia dalam sebagai tempat belajar dalam dan luar ruangan. Lalu dari definisi minimalis adalah suatu aliran dalam seni rupa atau bangunan yang dirupakan sebagai sesuatu yang sederhana atau simple dan tidak terlalu banyak pola atau bentuk. Model minimalis biasanya digunakan untuk tampilan rumah baik dari sisi eksterior maupun interiornya. Lalu pengertian umum dari desain taman minimalis adalah suatu rancangan taman yang mengadopsi gaya minimalis atau sederhana dalam penataannya. Lalu media penempatan tanaman langsung yang harus Anda perhatikan adalah kondisi tanah, karena harus dalam keadaan gembur dan siap untuk ditanam. Menggunakan media tanam seperti pot, polybag ataupun tong. Yang perlu diperhatikan adalah kombinasi antara tanah dengan airnya cukup seimbang, jangan sampai tanah terlalu kering ataupun terlalu basah, yang menyebabkan tanaman menjadi mati. Lalu desain taman minimalis yang formal lebih menonjolkan pola penataan tanaman yang simetris, serta kadang bersifat agak kaku. Elemen tanaman yang dipakai pun biasanya mempunyai kesan formal, seperti palem kipas dalam sebuah media pot yang besar. Desain tanaman minimalis informal lebih menyentuh sisi yang alami, pola yang dibentuk mengusung kesan tidak bertema. Lalu jenis-jenis tanaman untuk konsep saya ini, yang pertama saya menggunakan aloe vera atau lidah buaya. Salah satu tanaman yang cukup akrab di masyarakat Indonesia yang sangat bermanfaat, dan tanaman ini cocok juga untuk taman rumah modern minimalis. Cukup disiram secukupnya sekitar 2 minggu sekali, dapat merawat tanaman dengan banyak dan baik. Lalu yang kedua, kaktus yang kecil-kecil itu. Di rumah minimalis, tanaman kaktus punya bentuk yang lucu dan unik dan bervariasi. Sangat ideal untuk taman rumah modern minimalis di negara tropis seperti Indonesia. Tanaman kaktus justru akan tumbuh berkembang semakin subur di bawah terik matahari. Lalu yang ketiga, tanaman liliaceae. Tanaman lili ini yang berbentuk seperti rerumputan alang-alang yang dapat menyebar secara perlahan melalui rintang rizoma, serta dapat tumbuh baik di iklim tropis Indonesia. Lalu konsep tamannya yang akan saya buat seperti ini. Ini masih referensi. Ya, terima kasih. Baik ya. Faris sama dengan Sabto tadi menggunakan konsep desain taman minimalis. Walaupun sama-sama konsepnya minimalis, tapi kemungkinan masing-masing punya ide yang berbeda. Jadi tidak mengapa. Ya. Minimalis yang dimaksudkan Sabto dengan Faris tadi tentu akan implementasi desainnya akan berbeda. Konsepsinya juga mungkin bisa saja berbeda. Ya. Jadi ide-idenya bisa berbeda. Apalagi Sabto tadi ditambahin nuansa Indonesia. Barangkali itu juga menjadi pembedanya. Minimalis dengan bernuansa Indonesia. Faris hanya mungkin ansih minimalis
reguler gitu ya. Sehingga implementasinya di dalam perancangan tamannya juga akan berbeda. Pemilihan vegetasinya, tanamannya juga akan berbeda. Elemen kerasnya, bangunannya juga akan berbeda. Yang kalian perlu perhatikan nanti di dalam merancang taman ini adalah elemen-elemen taman itu harus kalian pikirkan untuk kesesuaiannya dengan konsep yang kalian inginkan. Baik, kalau itu misalnya elemen keras itu termasuk misalnya jalur tapak sirkulasinya, ini bagaimana ya sirkulasi, kemudian mungkin menggunakan beton berpori, menggunakan batu-batu pijakan, elemen misalnya tadi jembatan untuk merupakan jalur daripada tanah itu ya. Itu unsur-unsur kerasnya ya berupa lampu dan lain sebagainya mungkin itu bisa dirancangkan nantinya. Elemen vegetasinya juga demikian, baik tanaman penutup tanah itu rerumputan, tanaman hiasnya ataupun tema tanaman utamanya. Barangkali kalau tadi mungkin ada beringin bonsai tentunya ya. Taman rumah tinggal kamu kasih beringin yang besar itu ya habis tanahnya untuk pohon beringin yang besar itu. Tentu ini pohon beringin yang mana ya, yang sesuai dengan kondisi tanaman yang bisa ditempatkan di situ ya. Gitu. Oke, Faris, masih 1 bulan 4 tahapan kamu bisa laporkan perkembangan dan konsepnya terus dikembangkan. Konsepnya terus dikembangkan dan dilengkapi. Terminalnya untuk minggu depan kira-kira adalah penerapannya di dalam denahnya dulu. Ya. Nah, denah ini kalian cari ya, kalian cari gambar kerja denahnya, kemudian nanti bisa di sketsa awalnya ya, dari sketsa awalnya seperti apa. Karena nanti kalau sudah jadi sih denahnya bisa pandang tanpa atas ya, tapi kan belum jadi. Tapi paling tidak rancangannya. Ada beberapa rancangan denah taman yang kalian bisa searching, googling di interior, di browser ya. Ya, jadi bagaimana yang minggu yang lalu juga sudah digambarkan ya. Jadi kalian searching ya. Nah ini ya, denah taman bisa menggunakan teknik manual ataupun digital atau gabungan. Yang jelas ya kalian bisa misalnya ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah sketsa, ya, sketsa yang untuk memberikan satu gambaran ya, taman kamu nanti seperti apa ya. Nah, sehingga nanti ada unsur-unsur di sini kita bisa melihat ya, ada tanaman unsur-unsur tanamannya dipetakan dalam sebuah denah ya. Sehingga tampak atasnya seperti apa itu ada punya gambaran gitu. Gambarnya tidak kelihatan, Pak. Hah? Gambarnya nggak kelihatan. Presentasinya agak kelihatan? Iya, Pak. Nggak kelihatan. Coba Pak di presentasi.
seluruh layar saja. Pilih jendela layar, seluruh layar. Izinkan. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Baik ya. Nah, ini kan unsur apa namanya? Sketsanya bisa dibuat satu rancangan ya. Sehingga kalian bisa saja menggunakan teknik manual ya. Jadi ada unsur bangunan, ada unsur taman-tamannya ya. Nah, kalian bisa menggunakan denah rumah yang kemarin. Mungkin ini denah rumah induknya, tamannya letakkan di mana? Mungkin di pojok sini, di halaman belakangnya sebagian gitu kan. Nanti kemudian digambar, dikasih apa namanya, keterangan-keterangan dan sketsanya ini dengan sketsa ini kita sudah bisa memberikan gambaran tipe tanamannya ya kan. Ini bahkan termasuk tanaman yang mengambang di air, dia menggunakan tanaman air juga ya konsepnya. Ada tanaman yang sifatnya seperti pohon palem karena pohonnya itu bersurai gini ya. Ada yang tanaman penutup untuk menutup apa sebagai kanopi ya, penutup dari matahari ini ya, pelindung, tanaman pelindung. Sementara ada tanaman-tanaman hiasnya, tanaman pagar, termasuk unsur jalan. Ya, ini satu denah yang bisa kalian buat nantinya ya, baik manual ataupun digital terserah. Kalian buatlah sebuah denah berdasarkan rumah yang kemarin boleh, atau denah dari yang baru, dari denah yang kalian pilih ya. Nah, ini juga lam ya. Nah, nanti bisa dicari denah untuk yang misalnya ini. Nah, ini kamar rumah dengan 3 kamar ya. Kemudian juga ada ini tanaman. Nah, kalau ini kan mungkin sudah jadi ya, dia desain 3 dimensional, dia dari atas, atau mungkin bisa saja enggak, ini memang tampak dari atas saja ya. Bisa kalian rancangkan. Coba dengan ide kreatif kalian. Di sini ada taman yang di depan, taman di belakang, termasuk taman di samping. Ini ada tiga area digunakan untuk rumah dengan tipe yang kecil ini ya, tapi ada pemanfaatan unsur tamannya ini mendominasi dari mengisi tanah kosong yang tersisa ya. Sehingga mungkin suasana lingkungannya jadi asri. Baik, denahnya minggu depan disiapkan ya. Reni, bagaimana Reni? Halo Reni, sudah membuat konsepnya? Halo Reni. Oke. Baik, kalau begitu sudah kalau tidak ada pertanyaan, Faris, Raihan? Enggak. Belum. Baik ya. Kita ketemu minggu depan ya untuk progress report selanjutnya, yaitu persiapkan untuk memperbaiki konsepnya terus sampai akhir dan termasuk denah. Selamat malam, sehat selalu, to be creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan